Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mungkin bukan pagi ya, sore menjelang malam. Saya akan memberikan materi mengenai pengenceran serial. Pengenceran serial ini kenapa di laboratorium diperlukan? Karena konsentrasi di laboratorium itu, baik konsentrasi kuman, bakteri, sel, jamur, ataupun bahan kimia yang ada dalam cairan, itu kadang lebih pekat dari bahan kimia atau reaksi atau reagen yang tersedia ya dari pabrik, punya keterbatasan bahwa ini hanya bisa mengikat sekian molekul gitu ya dalam sampel pasien. Nah, pasien tuh kalau lagi infeksi bisa tinggi lebih dari lebih dari yang biasa gitu ya. Kalau orang yang infeksi ringan beda dengan infeksi berat begitu. Nah, sehingga perlu yang diencerkan cuma dua solusinya, mau mekatin reagen atau bahan kimia reaksinya yang dipekatkan atau sampelnya yang diencerkan. Akhirnya semua sepakat bahwa di lab ini yang harus kita encerkan adalah sampel saja, karena reagen diproduksi sekian gitu ya, volumenya sekian sudah fix gitu ya, sudah susah dirubah karena sudah berbentuk kemasan dan nggak ada ceritanya kalau ada reagen atau bahan kimia udah pekat itu dipekatin lagi gitu ya, itu susah. Oke, yang paling penting adalah karena pentingnya mengencerkan misalkan serum pasien atau cairan urin pasien atau cairan otak atau cairan radang dan sebagainya. Ini yang penting adalah pemahaman konsep pengenceran. Bagaimana mengecerkan yang baik, yang terstandar, yang baku, yang sesuai dengan standar operating prosedur. Jadi kalau kita tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang baku, itu dianggap malpraktek ya. Bahasa labnya itu misconduct ya. Pelanggaran terhadap standar kerja. Nah, kenapa harus dipertimbangkan pengecekan ini? Karena dapat membuat perbedaan kuantitatif ya, bisa berbeda jumlah gitu. Jadi orang yang sama disuruh ngulang, meriksa ulang, itu bisa beda, apalagi beda orang ya. Kemudian udah beda orang, kadang pasien hari ini dengan besok, walaupun pasien yang itu juga, bisa beda. Itulah sampel biologis ya, sifatnya sulit ditebak, stabilitasnya juga sulit ditebak. Oke, langsung ke sini. Yang pertama, pengenceran itu adalah salah satunya pengenceran serial. Serial itu beruntun ya, beda dengan paralel. Pengenceran serial apa sih? Pengenceran serial itu adalah pengenceran larutan pada konsentrasi menurun ya. Jadi semakin lama kan konsentrasinya makin rendah karena diencerkan. Pasti dengan jumlah volume yang sama di sini ya. Jadi tidak berubah-ubah ya. Coba kita lihat pengenceran serial ini bersifat perkalian ya, banyak perkalian. Di sini terlihat sekali ini contoh di lab klinik yang paling sering baik di rumah sakit maupun di lab puskesmas itu Widal test. Ya. Widal test itu uji untuk melihat adanya kuman atau bakteri Staphylococcus ya. Bukan Staphylococcus, ini kalau nggak salah itu Salmonella ya, Salmonella typhi. Nah, ini beberapa tipe Salmonella. Jadi tipes itu ada Salmonella typhi, O ya, Paratipi A, AH gitu ya. Nah, ini seri itunya, serologisnya ya, tipe-tipe eh, Salmonella typhi dan Paratipi. Nah, di sini karena orang yang terkena infeksi tipes itu beda-beda ya, ada yang langsung akut gitu, ada yang langsung yang ringan gitu ya. Nah, yang diminta oleh dokter sebetulnya ini orang akut ya, akut itu titernya tinggi ya, bakterinya diencerkan sampai pengenceran beberapa kali saja masih ada
terdeteksi adanya virus, berarti sangat pekat gitu. Kalau rendah widalnya baru diencerin sekali udah jernih, tidak ada kekeruhan oleh kuman. Artinya apa? Berarti konsentrasinya rendah memang karena pasiennya juga tidak sakit parah gitu. Nah, di sini ciri khas serial itu setiap pengenceran dari tabung ke tabung itu berasal dari tabung yang sama ya, dari tabung sebelumnya. Contoh yang pertama ini 1/20 ya, 1/20 di sini. Nah, 1/20 itu konsentrasi awal ya. Jadi 1/20 artinya bisa 100 mikroliter atau 1 mili ya. Kalau 1 mili kebanyakan sih ya. Biasanya nggak banyak-banyak amat serum yang diperlukan. Kemudian 19-nya pengencer. 1 tambah 19 20. Jadi 1/20 konsentrasi kuman di dalam cairan tersebut. Nah, kemudian bila diambil berarti 2 kali lipat, berarti terjadi pengenceran 2 kali lipat. 1/39 ya. Jadi 39 dulu cairan ditambah 1 mili kuman dari suspensi 1/20 gitu. Jadi bukan dari sampel botol serum utama ya, bukan. Nah, terus begitu kelipatan sampai terjadi kejernihan awal ya. Kejernihan awal di sini 1/320 itu dianggap negatif ya. Berarti laporan ke pasiennya yang mana? Positif 1/160 ya. Itu pengenceran yang masih agak keruh sebelum menjadi jernih itu negatif. Nah, ini gunanya pengenceran. Jadi darah yang dienceran reagen ya itu lagi gitu ya. Antibodi anti salmonella dan salmonella paratyphi. Kemudian di dalam bidang mikrobiologi itu yang diencerkan adalah kuman biasanya ya. Bagaimana mengetahui konsentrasi kuman di dalam sampel air misalnya. Sampel air apa? Air minum, jelas. Air minum terus 0, tidak boleh ada bakterinya. Jika larut memiliki pengenceran 1/10, angka tersebut mewakili 1 bagian sampel pasien yang ditambahkan 9 bagian pengencer ya. Jadi kalau pengencernya adalah air, 1 suspensi, 1 mili suspensi ditambah 9 mili pengencer. Pengencernya bisa NaCl, bisa Aquades gitu ya, yang penting encer. Nah, jadi 1/9, berarti pengencerannya 10 kali. Jadi volumenya berapa yang gunakan? 10 kurang 1, 9 ya. 9 ini bisa 9 bagian ya. Kalau saya ngomong darahnya sedikit ya udah 10 mikroliter dan 90 mikroliter gitu. Seperti itu ya. Oke, ini salah satu contoh di bidang imunologi ya. Hemaglutinasi artinya menggumpalkan, membuat sebetulnya elektrosit itu bukan saat menggumpal ya, tapi tampak seperti bergerombol gitu ya. Jadi seperti menggumpal. Nah, ini contoh serial dilution atau pengenceran serial di mana virus pertama-tama ada dalam sampel darah si pasien. Itu diambil 1/8. Berarti 1 bagian virus ditambah 8 ditambah 7. 1/8 ditambah 7 pengencer. Ini perbandingannya 1/2 ya. Jadi 1/1. Ini 1/8. Berarti dicampur katanya dengan sel darah merah. Virus ini punya sifat membuat perlekatan antara satu sel darah merah dengan sel darah merah yang lain. Nah, kemudian sama kita pipet ya, 1 bagian ya, bisa 1 mili, bisa 100 mikroliter. Pokoknya 1 bagiannya itu tergantung kebutuhan ya. Jadi mentang-mentang darahnya sedikit kita ngambil 1 mili habis, jangan. Yang penting formasinya 1/2.
Nah, yang pertama 1/8 ya dari virus itu, kemudian 1/16, kemudian dipipet lagi dari tabung 1/16 itu ke 1/1 lagi, 1/2, kemudian dipipet lagi sampai dengan pengenceran terakhir ya, yang sudah tidak menunjukkan adanya gumpalan. Nah, ini tampak dari samping, yang biru itu tabung dilihat dari samping. Kalau yang merah di bawah itu dilihat secara dari atas ya, top of view, dari atas tabung. Jadi tampak di dasar tabung itu merah, merah, merah sampai 1/32. Nah, baru 1/64 dia udah mulai kosong gumpalannya, tinggal titik-titik saja sedikit di dasar tabung. Nah, berarti pengenceran terakhir 1/32 itu yang dilaporkan, diketik di amplop hasil, diberikan ke dokter pengirim. Ya, dokter dari penyakit dalam misalkan yang ngirim minta periksain darah pasien. Kemudian jika 1/8 itu adalah larutan stok, kemudian diikuti dengan 1/16, maka pengenceran terakhirnya adalah cukup dikalikan saja 1/8 dikali 1/6, hasilnya 1/48. Nah, ini berbeda-beda begini ya, jadi tabung pertama 1/8, tabung kedua 1/6, beda, bukan kelipatan 1/8 ya. Ini sulit ya ngitungnya, dan di lab klinik jarang digunakan prosedur seperti ini. Paling juga di kimia air. Oke, ini pengenceran serial tadi yang pertama, yang kedua adalah pengenceran ganda. Dengan cara menggandakan berkali lipatnya, setengah kali lipatnya ya. Nah, jadi kelipatannya genap terus ya. Pengenceran pertama, tabung pertama itu 1/2. Kedua 1/2 dikali 1/2, berarti konsentrasinya 1/4 ya. Pengenceran ketiga 1/4 dari tabung kedua, kita ambil satu bagian ya, dipindahkan ke tabung ketiga. Tabung ketiga juga volume pengencernya dikurangi 1 mili gitu, kalau dalam mili. 1/4 dikali 1/4 dari tabung kedua, konsentrasi tabung kedua kan 1/4, dikali setengah, 1/8. Seterusnya sampai pengenceran ke-6, hasilnya 1/64. Ini menghasilkan pengenceran, masing-masing pengenceran 2 kali lipat dari tabung sebelumnya ya. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 gitu. Kemudian di dalam pengenceran itu sering ada istilah faktor pengencer. Apa sih faktor pengencer? Faktor pengencer adalah volume yang terakhir menggunakan rumus ya, dibagi volume alikuot. Contoh, berapa faktor pengenceran jika Anda menambahkan 0,1 mili alikuot dari spesimen ya. Jadi alikuot itu mencampur, memindahkan ke tabung yang mengandung pengencer. 0,1 ke 9,9 mili pengencer. Totalnya 10 ya. 9,9 ditambah 0,1, 10 mili ya. Nah, volume pengenceran itu, volume akhirnya adalah 10 mili. Berapa faktor pengencerannya? Faktor pengencerannya volume akhir dibagi volume alikuot ya. 10 dibagi 0,1 mili sama dengan 1/100 ya. Pengencerannya 100 kali berarti, atau 1/100 pengenceran. Oke, ini contoh untuk praktikum ya. Masalahnya contoh, berapa faktor pengenceran saat 0,2 mili ditambahkan ke 3,8 mili pengencer. Berapa totalnya? 3,8 tambah 0,2, 4 mili. Oke, bagaimana volume total tadi 0,2 ditambah 3,8, 4,0 mili. Berapa sih faktor pengencerannya? 4 dibagi 0,2. Berapa? 1/20 ya pengenceran. Atau 40 dibagi 2, 20.
20 kali. Jadi 1 berbanding 20. Itu faktor pengencerannya 20 kali ya. 1 banding 20. Kelanjutannya, ingat bahwa pengenceran serial selalu dilakukan dengan mengambil sejumlah pengenceran awal dan menambahkannya berturut-turut ke tabung yang beruntun ya dengan volume yang sama. Jadi setiap pengenceran berturut-turut akan dikalikan dengan faktor pengenceran. Oke, dalam masalah di atas semua tabung berturut-turut akan memiliki 3,8. Kenapa 3,8? Karena 0,2-nya adalah larutan atau cairan dari tabung sebelumnya ditambahkan ke 3,8. Jadi jangan 4 mili pengencernya. Kalau 4 mili jadi ditambah 0,2 jadi 4,2, malah salah ya. Tapi harus fix, berarti larutan pengencernya harus dikurangi 0,2 dulu, baru ditambahkan larutan dari tabung sebelumnya. Anda kemudian akan mentransfer 0,2 jelas ya, kemudian supaya hasilnya 4 mili. Jika Anda memiliki 4 tabung, apa yang akan menjadi pengenceran terakhir dari tabung keempat? Nah, ini pertanyaan. Tabung 1, kedua, ketiga, keempat ya. Di sini sudah ada tabung 1, kedua, ketiga, dan keempat. Aliquot itu diambil ya, sejumlah dengan mikropipet 0,2 mili ya, ditambah pengencernya 3,8. Berarti perhitungannya berapa? 0,2 ditambah 3,8, 4,0. 4 dibagi 0,2 volume aliquot. Ini faktor pengencerannya. 20 kali 4 dibagi 0,2 itu 40 dibagi 2 kan? 20 kali. Jadi pengencerannya berapa sih? 1 banding 20. Oke, ini tabung pertama pengencerannya atau titernya 1 banding 20. Kita ambil tek 0,2. Kalau ini kan dari serum pasien. Ya. Kalau yang tabung kedua dari volume tabung yang ke-1 diambil 0,2. Jadi sisa berapa kalau dipindahkan ke sini? 3,8 ya, volume di ketinggian cairan di tabung pertama. 0,2 ditambah 3,8 berapa? 4,0. Berapa 0,2 ini konsentrasinya? 1 banding 20. Oke. 1/20 dikali 1/20. Dari mana ini 1/20? 0,2 ditambah 3,8 4 ya, 4. 4 dibagi 0,2 berarti 20 kali. Oke. 20 kali. Ini konsentrasi sebelumnya 1/20 dikali konsentrasi baru 1/20 karena ini juga perbandingannya 1/20. 1/20-nya ini dari mana? Dari 4/0,2 juga sama. 0,2 ditambah 3,8 itu 4. 4 dibagi 0,2. Hasilnya 1/20. Ini kalau yang ini 1/20 dari sini. Ya, dari tabung sebelumnya. 1/20 dikali 1/20 1/400. Begitu seterusnya, ini diambil dari tabung kedua, kemudian yang keempat juga tabung ketiga. Hasil terakhirnya 1 berbanding 160.000 ya, encer sekali gitu ya. Nah, kalau encer sekali berarti kira-kira di spesimen darah pasien itu tinggi sekali ya. Kalau rendah baru diencerkan 2 tabung aja udah nggak ada ya, berarti udah tidak usah diencerkan lagi karena segitu konsentrasinya rendah. Diencerkan sekali aja sudah jernih gitu ya, karena sedikit kuman atau virus. Oke, itu contoh ya cara membacanya. Jangan lupa katanya untuk membuang volume aliquot tabung terakhir. Gimana sih Pak itu maksudnya? Maksudnya tadi kan ada 0,2 ya selalu di pipet aliquot. Nah, yang terakhir tuh pasti volumenya tidak 3,8. Makanya harus dibuang 0,2 ya. Jangan dibiarin. Tabung keempat kan ditambah 0,2 jadi 4,0, 3,8.
harusnya tetap 3,8. Supaya tetap 3,8 setelah diisi 0,2 jadi 4,0 itu dikocok dulu, udah dikocok, dibuang lah ya supaya ketinggiannya sama semua 3,8 mili cairannya. Oke, ini sama ya. Bisa dibaca sendiri. Pengenceran selia ketika melakukan pengenceran selia di lab klinik, analis harus mengetahui pengenceran setiap tabung, sehingga bagan selalu dibuat untuk menunjukkan pengenceran setiap tabung. Jika Anda tahu faktor pengenceran, Anda cukup mengalihkan setiap tabung berturut-turut ya. Tadi dikalikan saja berturut-turut dengan mudah, sehingga konsentrasi setiap tabung dapat diplot ke grafik ya. Kira-kira ini tambah encer atau tidak. Oke, ini contoh. Jadi pengenceran tadi kadang disebut dengan titer ya. Jadi kalau dokter nanya, berapa sih titer tipesnya? 1/320. Wah, tinggi itu ya. 1/30. Jadi satu spesimen serum saja, 1 mili saja itu harus diencerkan sampai sekian kali ya. 320 kali gitu ya. Berarti encer banget. Nah, jadi ini cukup melihat kekeruhannya saja. Nah, ini kontrol sebagai pembanding bahwa tidak ada kekeruhan. Kalau yang negatif ini ada reagen, ada bahan kimia, tapi tidak ada kekeruhan. Nah, ini titernya adalah di mana kekeruhan terakhir yang masih terbaca oleh mata, ya. Kalau oleh alat namanya turbidimetri, ya, turbidimeter nama alatnya. Tapi biasanya di lab pakai mata juga nggak apa-apa, di lab klinik. Kemudian aplikasi lain kadang dipakai untuk mengecerkan bahan kimia yang tinggi, model orang diabetes itu kan gulanya tinggi banget di dalam darah tuh. Nah itu kadang reagen tuh ngaco, nggak bisa ngedetek lagi karena sudah batas maksimalnya terlampaui. Misalkan reagen itu kapasitas maksimal mengikatnya adalah 600 mg, ternyata hasil pasien itu 700 gitu. Jadi tidak kebaca oleh reagen. Nah caranya nggak mungkin mekatin reagennya, membuat jadi tambah pekat. Akhirnya udah deh diencerkan saja dengan NaCl fisiologis ya. Jadi serum yang ada diencerkan, misalkan 1:1 ya. 1:1 tuh misalkan 1 mili serum ditambah 1 mili NaCl sebagai larutan pengencer. Nah, setelah encer diperiksa ulang dengan reagen, baru setelah diencerkan 1:1 tadi, misalkan diperoleh kadar glukosanya 500 mg. Ya, diperiksa ulang. Nah, 500 dikali 2. Berarti sebetulnya kadar glukosa darah pasien itu adalah 1000 bukan 800. Begitu ya. Oke, itu contoh. Nanti di kimia klinik 2, di kimia klinik 1 ini bisa dipelajari ya. Oke, jadi tadi contohnya kalau serum diencerkan 1:10. Tadi kan saya contohkan 1:1 saja cukup sebetulnya. Nah ini mah 1:10 gitu ya. Jadi hasil yang didapat dari alat semula pada awal itu jangan dilaporkan dulu ya, tapi harus dicoba diencerkan 10 kali. 10 dikali 80, 800 mg per desiliter. Oke, ini contohnya serumnya 1 mili, salin itu NaCl fisiologis, NaCl 0,85% atau 0,9%, itu 9 mili. Jadi 1 ditambah 9, 10 ya, 10 kali pengenceran. Jadi misalkan dari alat keluar 80 mg, jadi sebenarnya ini dalam kondisi encer. Jadi kondisi aktualnya sebenarnya dalam kondisi serum tanpa diencerkan itu berapa? Tinggal dikalikan saja kadar yang ini dengan pengenceran atau faktor pengenceran 10 kali. 10 kali 80, 800 mg per desiliter. Itu hasil pasien yang sebenarnya. Oke, ini untuk praktikum biasanya di lab kalau tidak sedang corona itu ada praktikum pengenceran sederhana.
Jadi supaya tahu encer sama enggak, kita menggunakan larutan warna ya, bisa merah atau biru atau hijau ya, tergantung yang ada di lab reagennya. Nah, ini kita siapkan tabung berisi rak ya. Nanti kita coba pipet satu bagian iodin kalau bukan iodin sih, methylene blue kalau biru ya, atau safranin kalau merah, atau eosin bisa ya, 1:10 dipindahkan ke sini, berarti diisi dulu reagen berapa? Ini kan 100, 1:100 berarti 100 mili, kemudian buang 1 mili, berarti 99 mili isinya tabung kedua itu. Kenapa harus 99? Karena nanti diisi dari sini dipindahkan ke sini 1 mili, jadi totalnya 100 mili. Begitupun sama ini 999 ya, ini juga sama 9.999 dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini caranya ya, tinggal dipipet larutan warna tersebut. Ya, ingat 1 mili itu 20 tetes pipet Pasteur ya. Dengan syarat pakai pipetnya udah benar gitu ya. Ada yang pipetnya terlalu kencang gitu ya, gede gelembung yang keluarnya. Bukan, tetesan yang keluarnya gede gitu ya. Ada yang nggak pakai perasaan, kecil banget netesnya ya, itu beda-beda. Makanya biasanya ada latihan dulu megang pipet tetes dan menstandarkan, "Oh, saya tuh pipetnya belum stabil ya, kadang gede, kadang kecil netesnya," gitu. Itu dilatih. Nah, begini polanya ya, dipindahkan 1 mili ke tabung 2, pindahkan sampai beres ya, sampai ditambah, larutan warna tidak terbentuk warna lagi, jernih seperti air aja gitu ya, gak ada warnanya. Itu udah pengenceran terakhir, berarti 1:10.000 ya kalau udah gambar ini. Kemudian dicatat ya dilution faktornya di sini di kertas gitu ya. 10, 10, 10, 10, 4 tabung kali 10, 10.000 ya, seperti itu. Jadi faktor pengenceran terakhir adalah titernya 1/10.000. Oke, dicatat gitu ya. Nah, ini biasa dihitung buat ngitung sel, mau sel darah, sel bakteri gitu ya di lab klinik. Nah, kemudian untuk yang ini akan saya kasih dulu ya, karena agak susah. Oke, ini juga sama, kekeruhan. Oke, saya kira cukup untuk materi kita tentang serial dilution dan double dilution ya. Jadi single serial dilution dan double dilution. Pengenceran ganda dan pengenceran serial. Oke, itu saja materi dari saya. Untuk pertanyaan silahkan di chat di WA saja. Dan video ini akan saya share di WA Group. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.